Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, subuh Kamis tanggal 23 Zulkaidah 1443 Hijriah, tanggal 23 Juni 2022. Alhamdulillah kita sehatul afiat. Baru saja kita mengikuti salat subuh berjamaah dengan baik dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita Allah berkenan menerima, Allah berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Pada kajian pagi ini ulun ingin sampaikan tentang perjalanan perjuangan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sampaikan lewat Al-Quranul Karim. Seringkali ini diangkat menjelang hadirnya datangnya Idul Adha. Kalau hari ini 23 Zulkaidah, Idul Adha tinggal lagi kurang lebih 2 minggu. 2 minggu akan datang. Perjalanan dan perjuangan kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam sering menjadi apa? Sering menjadi contoh dan tauladan. Bagaimana beliau membina keluarga. Pendidikan apa pertama kali yang beliau tanamkan kepada keluarganya, dan Allah mengabadikan ini sebagai sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan akidah yang lurus setelah melakukan penelitian yang melelahkan, setelah melihat ayatul kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang terpampang di muka bumi ini. Beliau menemukan itu dengan beberapa kali beliau nyatakan, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang penelitian intelektual Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa la yakuna minal muqinina falamma janna 'alal lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran langit dan bumi, kebesaran kekuasaan Allah lewat ayatul kauniyah, lewat langit dan bumi.
lewat makhluk-makhluknya. Waliyakuna minal muqinin, agar dia menjadi orang yang yakin kepada Allah Ta'ala. Bagaimana proses Ibrahim mendapatkan satu keyakinan? Falamma janna alaihil lailu ra'a kawkaba, manakala malam hari tiba, maka Nabi Ibrahim melihat bintang. Beliau belum mengenal Tuhan, tapi beliau melihat bintang yang cemerlangan di atas langit. Qala hadza rabbi, dia berkata, inilah Tuhanku. Ini namanya penelitian ayatul kauniyah. Intelektual beliau luar biasa. Hadza rabbi, kata beliau. Falamma afala, manakala bintang itu tenggelam. Bintang itu hanya malam hari. Siang hari bintang tenggelam, maka beliau berkata, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang diyakini sebagai Rabb, sebagai Tuhan, tidak pernah hilang. Berarti bintang bukan Tuhan. Diteruskan lagi penelitian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma ra'al qamara bazighan, manakala Nabi Ibrahim melihat lagi bulan yang terbit, lagi malam hari ini, melihat bulan yang terbit lebih besar daripada bintang. Qala hadza rabbi, dia berkata, inilah Tuhanku, inilah Tuhanku. Falamma afala, pada saat bulan tenggelam lagi, qala, Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi la an akuna minal qaumid dhallin, sungguhnya jalan Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang yang sesat. Kada jadi lagi memadahkan bintang itu Tuhan. Perjalanan yang berikutnya, falamma ra'a asy-syamsa bazighah, manakala Nabi Ibrahim melihat matahari yang terbit, bukan lagi pada malam hari, tapi matahari pada siang hari. Qala hadza rabbi hadza akbar, komentarnya beda lagi. Inilah Tuhanku dan inilah yang lebih besar daripada sebelumnya, lebih besar daripada bintang, lebih besar jangkauan terang dan panasnya daripada bulan. Hadza rabbi, inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Hadza akbar, dan inilah yang lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, manakala matahari terbenam, tenggelam pada sore hari dan malam hari dia tidak terbit. Qala, hai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Beliau tidak juga menuhankan matahari, karena matahari bukan Tuhan. Dari 3 penelitian intelektual yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bintang ini mungkin Tuhanku, bintang tenggelam, bukan Tuhan. Bulan mungkin Tuhan, juga bukan Tuhan, karena bulan tenggelam. Matahari lebih besar, juga bukan Tuhan. Akhirnya beliau katakan apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku telah menghadapkan mukaku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukan orang yang menyekutukan Allah. Sungguh melelahkan para jamaah sekalian, penelitian-penelitian yang beliau lakukan untuk menetapkan satu keyakinan, agar beliau bukan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Anni bari'um minal musyrikin, kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri daripada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau mengajarkan pertama kali dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya
adalah tentang keesaan Allah Ta'ala. Beliau sampaikan risalah tauhid dengan tegas kepada setiap keluarganya, kepada siapapun. Dianjurkannya, dihancurkannya patung-patung yang menjadi sesembahan kaumnya. Dia siap menghadapi hukuman Namrud, pemimpin yang zalim itu. Dia tidak mau mengganti, menambah, mengurangi ajaran sekecil apapun dari apa yang Allah ajarkan. Dia tolak pemikiran, hayalan, imajinasi yang akan berdampak pada merusak nilai-nilai agama. Inilah yang pertama kali kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mengarungi kehidupan dengan menanamkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, cara pendidikan seperti ini Allah abadikan juga dalam surah Luqman kepada satu keluarga, Luqman Al-Hakim, yang mendidik anaknya. Dan dalam mendidik anak, pertama kali yang beliau sampaikan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Di waktu anaknya masih kecil, maka Luqman sudah tanamkan, jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Pendidikan ini juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan membonceng salah seorang sahabatnya di atas kendaraan himarnya. Dan himar itu namanya apa? Ufair, kesayangan Nabi. Dan Nabi tanyakan kepada sahabat yang ada di belakangnya, apa pertanyaan Nabi? Apakah hak Allah terhadap hambanya, dan apakah hak hambanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak salah, sahabatnya itu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, aku dibonceng Nabi di satu kendaraan. Mu'adz masih remaja, masih kecil. Nah, Mu'adz sahabat yang meninggal dunia hanya 33 tahun usianya. Pada saat Nabi bonceng aku di tunggangan himar, dan Nabi bertanya, apa hak Allah terhadap hambanya, dan apa hak hambanya terhadap Allah? Mu'adz berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Yang tahu jawabannya Allah dan Rasul. Pian wahai Nabi, nang tahu jawabannya. Jawabakan ulun ingin tahu apa hak Allah itu terhadap hambanya. Allah menjelaskan hak Allah terhadap hambanya, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah, engkau ibadahi Allah Ta'ala dengan benar, dan jangan menyekutukan Allah. Hanya itu yang dituntut Allah kepada setiap hambanya. Allah menuntut kita beribadah sesuai dengan kaedah dan pelajaran, dan ini namanya ittiba, mencontoh, mengikuti kepada ibadah yang diajarkan Nabi. Dan Allah menuntut ibadah itu hanya dipersembahkan semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang Allah tuntut kepada kita dari hak Allah yang wajib dilaksanakan setiap hambanya. Kemudian apa hak hambanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyiksa setiap manusia yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Kita akan mendapatkan hak yang Allah berikan. Apa hak itu? Tidak tergolong orang yang disiksa oleh Allah Ta'ala. Manakala sampai akhir hayat kita tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sampai Mu'adz berkata kepada Nabi, ya Rasul, bolehkah ini saya ceritakan kepada orang lain, karena hal ini yang sangat penting untuk ditanamkan dalam satu keyakinan sampai di penghujung hidupnya. Nabi waktu itu melarangnya, jangan kau ceritakan dulu kepada siapapun, karena manusia akan bersandar dengan ini nanti. Manusia akan bersandar dengan ini. Tapi itu akhirnya diceritakan pada jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah kepentingan akidah, kepentingan ketauhidan dari Rasul ke Rasul,
yang terdahulu sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang pertama kali adalah tauhid. Dan tentu sejarah menulis penyakit-penyakit ketauhidan yang merongrong akidah itu ada dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ada. Di antara penyakit itu menyekutukan Allah Ta'ala, syirik lawan Allah. Menyekutukan Allah itu penyakit besar. Syirik kepada Allah datangnya lebih dulu daripada penyembah berhala. Belum ada penyembah berhala, syirik sudah ada. Syirik sudah ada. Dan karena syirik itulah terjadi penyembahan-penyembahan terhadap berhala. Penyembah berhala pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Nuh setelah mereka membuat 5 berhala. Berhala itu dinamai dengan 5 nama orang soleh: Wat, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasar. Wala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Kenapa berhalanya dinamai orang soleh? Karena titik pertama penyembahan berhala itu karena mereka mengagungkan manusia melebihi batas. Kepada sesama manusia saling menghormati, kepada kawan yang ada di samping kita saling menyayangi, kepada orang yang mengajarkan apapun kepada kita itu kita hargai. Tapi hormatilah mereka pada batas-batas yang tidak melanggar akidah. Karena ada batas-batas yang melanggar akidah. Penghormatan kepada siapapun, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika itu melanggar akidah, maka ulama memerintahkan untuk tidak disampaikan. Wa kullu ayyin atar rusulul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Satu pernyataan yang kadang-kadang diulang-ulang, yang membacanya pun kada tahu artinya, padahal berbahaya. Setiap mukjizat yang datang kepada nabi terdahulu, semua itu datang daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal para nabi itu mendapat mukjizat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Allah itu yang kita terima. Ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Wahai semulia-mulia makhluk, Nabi Muhammad maksudnya, kada ada tempat berlindung ulun kecuali pian daripada mara bahaya yang akan menimpa. Pernyataan-pernyataan seperti ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang terdahulu untuk membina satu akidah yang mulia, membina satu keyakinan yang harus didapat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang pertama, Nabi Ibrahim menciptakan keluarga yang berakidah tangguh, yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim membangun keluarga dakwah. Dikerahkannya seluruh keluarganya untuk berdakwah. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doa Nabi Ibrahim? Yang kita pakai kadang-kadang. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Tuhanku, jadikan hamba ini selalu mendirikan solat. Bersama siapa? Wa min dzurriyyati, dan kepada seluruh zuriatku. Berikan petunjuk kepada kami selalu menjaga perintah solat sekeluargaan. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa ini. Bapak-bapak, siapa zuriat Nabi Ibrahim itu? Dari 2 istri yang beliau miliki, kedua-duanya memiliki zuriat-zuriat mulia. Perkawinan Nabi Ibrahim dengan Sarah lebih dahulu daripada perkawinan dengan Hajar. Hajar istri yang berikutnya, tapi dari Hajar pertama kali Nabi mendapatkan keturunan
Nabi Ibrahim yang bernama siapa? Ismail, dengan proses ujian yang luar biasa. Dari Ismail turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah zuriat Nabi Ibrahim. Dari Sarah akhirnya melahirkan lagi seorang anak laki-laki, namanya Ishak, juga Nabi. Dari Ishak turun kepada Yakub, Yakub turun kepada Yusuf, Yusuf kepada Musa, kepada Yahya, kepada Zakaria, dan kepada Isa. Itu beruntun semua rasul-rasul Allah Ta'ala. Allah dengar doa Nabi Ibrahim, Allah kabulkan Nabi Ibrahim. Dia jadikan keluarganya sebagai basis-basis pendukung dakwah yang dia miliki. Inilah langkah-langkah kesuksesan. Nabi Ibrahim mendahulukan pendidikan tentang iman dan ibadah sebelum pendidikan yang lain. Iman pertama kali dia kenalkan, ibadah pertama kali dia kenalkan kepada keluarganya sebelum dia menyampaikan tentang pendidikan yang lain. Melelahkan luar biasa, Pak. Nabi Ibrahim itu dari Syria ke Mesir, ke Palestina, sampai terakhir di Makkah, ditaruh di tanah yang tandus. Di Makkah kadada perkampungan, di Makkah tanah yang tandus. Di sini Nabi Ibrahim merenovasi Baitullah. Baitullah itu ada sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merenovasi Baitullah pertama kali. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allakum yashkurun. Apa kata la'allahum yashkurun? Rabbana, Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati, sungguhnya aku menaruh keturunanku biwadin, di lembah ini, ghairi zi zar'in, yang kadada sama sekali tanam-tanaman. Ada bekal kebun yang cagar ditaruh, kadada. Tanah yang tandus, dan dia taruh anaknya di situ. Inda baitikal muharram, di samping Baitullahmu yang mulia. Setelah dia merenovasi Baitullah, apa yang dipintanya? Rabbana liyuqimus shalah. Hai Tuhanku, jadikan keturunanku ini menjaga salat. Faj'al af'idatan minan nas, jadikan hati-hati manusia untuk cenderung kepada mereka. Terbukti hari ini berduyun-duyun datang dari seluruh dunia mendatangi tempat itu. Maka kada salah manakala ada orang berkata, apabila itulah haji menunggu panggilan Nabi Ibrahim, wa adzim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Panggillah manusia untuk berhaji ke Baitullah. Mereka akan datang berbondong-bondong, berduyun-duyun dari pelosok-pelosok penjuru dunia dengan jalan kaki dan bertunggangan unta yang kurus. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini saudara-saudara kita termasuk yang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah bertolak kemana? Ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka mengikuti ritual sejarah, mengikuti pelaksanaan yang Allah berikan kepada rasul-rasul terdahulu dengan berbagai macam rukun ibadah haji. Kemudian Nabi Ibrahim menanamkan keikhlasan, Bapak-bapak. Contoh yang sangat ikhlas dalam berkurban. Bayangkan jika dihadapkan lawan kita, karena yang dikorbankan bukan kambingnya, yang dikorbankan bukan sapinya, bukan kerbaunya, bukan untanya, tapi Allah Ta'ala menyuruh untuk mengorbankan anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni an azbahuka fanzur madza tara.
satu dialog yang menggetarkan lawan kita. Ibrahim manakala sampai pada umurnya, sampai pada bisa berusaha bermakna, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni arafil manam." Ayah bermimpi, wahai anakku. Apa mimpi ayah? Anni azbahuka. Aku memotong lehermu, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Pikirkan, pertimbangkan. Apa pendapatmu? Seorang anak yang ikhlas, seorang ayah yang ikhlas, seorang anak yang ikhlas. Apa kata anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, perbuatlah apa yang Allah perintahkan kepadaku, dan anakmu dalam keadaan sabar. Penanaman keikhlasan yang luar biasa. Nang disembelih tu anak satu-satunya. Ishak belum lahir waktu itu. Nabi Ibrahim dari Sarah hanya mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala anak itu untuk disembelih. Skenario Allah untuk mengangkat derajat keluarga ini. Kedua-duanya ikhlas, nang abah ikhlas, nang mama, nang anak-anak, nang anak ikhlas. Falamma aslama wa tallahul jabin wadainahu ayya Ibrahim. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan membaringkan anaknya, lalu kami panggil dia untuk menggantinya dengan hewan kambing. Allah menguji keimanan, dan ini bukan inca-incaan, dasar bujur-bujur perintah dari Allah Ta'ala. Dan selamatlah Nabi Sambil wa padainahu bizin azim, dan diganti dengan kambing yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan pujian untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. 3-4 pelajaran yang ditanamkan keluarga Ibrahim kepada kita. Pelajaran yang pertama, mendapatkan keyakinan kepada Allah dengan melewati proses penelitian yang melelahkan. Pernah bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari, dan pernah berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Manakala mereka sirna dan lenyap, maka Nabi Ibrahim berkata, ini bukan Tuhan. Sehingga Nabi Ibrahim mengucapkan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Yang kedua, Nabi Ibrahim membangun keluarga sebagai basis dakwah, menyampaikan nilai-nilai agama lewat keluarganya, mendahulukan pendidikan iman dan ibadah sebelum pendidikan yang lain. Ini juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir, mencontohkan kepada seluruh umat manusia untuk melakukan berkorban dengan keikhlasan, dengan ikhlas. Hari ini yang dituntut kepada kita bukan anak kita, bukan cucu kita, tapi yang dituntut kepada kita dengan mengorbankan hewan kurban yang dibenarkan dalam Islam: kambing, sapi, kerbau, unta. Berbahagialah orang yang Allah berikan kesempatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita seberataan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.